Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Tim Nasional Sepak Bola Amputasi Indonesia lolos ke Piala Dunia Amputasi 2022 yang akan digelar pada Oktober nanti di Turki. Kepastian lolos diperoleh setelah Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia meraih 2 kemenangan dalam sepasang laga pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Timur yang diadakan di Dhaka, Bangladesh. Kemenangan pertama diraih dari tuan rumah Bangladesh dengan skor telak 8-0. Sementara di laga kedua, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0 pada Minggu 13 Maret 2022 di Stadion Kamalapur, Dhaka, Bangladesh. Di laga terakhir yang sudah tidak menentukan tiket ke Piala Dunia, Indonesia kalah dari Jepang dengan skor 0-2. Keberhasilan tim ini menuju Piala Dunia 2022 seharusnya bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dan apresiasi bagi Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia. Pasalnya, dalam persiapan menuju Bangladesh untuk mengikuti babak kualifikasi, Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia tidak mendapatkan dukungan dana dari pemerintah alias harus menggunakan uang sendiri. Dan tentunya ini merupakan prestasi yang membanggakan ya Marin dan pemirsa. Tetapi mungkin masih banyak pemirsa yang masih asing atau belum tahu apa itu sebenarnya Tim Nasional Sepak Bola Amputasi Indonesia. Nah, organisasi apa yang menaunginya? Lalu bagaimana dukungan pemerintah dan persiapan mereka dalam menghadapi Piala Dunia Sepak Bola Amputasi 2022 di Turki? Sudah ada liputan dari rekan kami Marcelina Tumondo langsung dari kantor INAF atau PSAI. Pemirsa Selamat Pagi Indonesia, pagi ini untuk lebih memompa semangat kita ada kabar yang sangat inspiratif dan tentunya juga membanggakan. Kali ini datang dari dunia olahraga tanah air, khususnya dari cabang olahraga sepak bola amputasi. Yang baru-baru ini, Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia berhasil lolos di babak kualifikasi untuk berlaga nantinya di Piala Dunia Sepak Bola Amputasi di Turki bulan Oktober 2022 mendatang. Tentunya ini membutuhkan dukungan kita, tetapi apa sebenarnya sepak bola amputasi ini? Saat ini saya sudah berada di kantor dari PSAI atau Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia dan kita akan berkenalan lebih lanjut dengan sepak bola amputasi. PSAI atau Indonesia Amputee Football atau INAF ini adalah induk organisasi dari cabang olahraga sepak bola yang dibentuk khusus untuk penyandang disabilitas amputasi. Didirikan di tanggal 3 Maret 2018. Pencapaian yang baru saja diraih oleh Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia Sepak Bola yang akan digelar di Turki pada bulan Oktober mendatang. Nah, di babak penyisihan zona Asia Timur yang digelar di bulan Maret 2022 ini, Timnas Amputasi Indonesia mendapatkan 6 poin dari 3 pertandingan. Skor di babak penyisihan ketika berlaga melawan Bangladesh ini menang 8-0, lalu melawan Malaysia menang 3-0, namun takluk dari Jepang dengan skor 2-0. Tetapi kemudian membuat Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia menjadi runner-up dan dapat menuju ke Piala Dunia. Nah, kemudian kita lihat kekuatan ataupun skuad dari Timnas Amputasi Indonesia saat ini memiliki 14 pemain dengan 1 pelatih, 1 asisten pelatih dan juga 2 official. Kita juga akan berkenalan dengan nama-nama dari pemain sepak bola amputasi Indonesia. Ini ada beberapa namanya seperti Junaidi Abdillah dan Wawan Purwanto yang merupakan penjaga gawang, kemudian Aditya sebagai kapten, Muhammad Luki, Kabul Effendi, dan juga ada kepala pelatih Muhammad Syafei, dan ada beberapa nama pemain lainnya yang tentunya juga tidak kalah membanggakan. Dan selanjutnya untuk tempat latihan dari Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia ini sebetulnya memang masih berpindah-pindah, tetapi sempat menjadikan Pusrehab Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Bilangan Bintaro, Jakarta Selatan sebagai salah satu base camp. Tetapi saat ini memang belum memiliki markas atau tempat latihan yang tetap. Nah, setelah kita paparkan tadi bagaimana kemudian profil dari PSAI atau Timnas Sepak Bola Amputasi, kita akan coba lihat seperti apa situasi saat ini di dalam kantor dari PSAI. Kita akan bicara banyak bagaimana prestasi dari Timnas sepak bola
Di sini saya tidak sendiri, tapi akan ditemani berbincang dengan Ketua Umum dari PSAI, yaitu Mas Yudi Yahya. Ya, betul. Halo Mas Yudi, apa Halo. kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah Sehat baik ya. Nah Mas Yudi, kita Ya. udah lihat nih di belakang ada banyak piala. Iya. Mungkin bisa cerita dulu sebelumnya, apa sih Ya. sebenarnya PSAI atau INAF, dan secara umum sepak bola amputasi itu seperti apa ya Mas? Ya, jadi Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia ini adalah induk organisasi cabang olahraga khususnya di sepak bola amputasi. Jadi kami memiliki visi untuk lebih fokus, lebih memberikan ruang khusus bagi penyandang disabilitas, khususnya para amputasian untuk bisa bermain bola. Seperti itu. Oke. Kalau saya lihat nih di sini ada satu yang kayaknya didapatkan ketika kemarin di Bangladesh ya Mas? Iya. Ya Mas ya. Iya betul. Ini spesial sekali. Kenapa spesial? Karena kita baru saja menorehkan satu sejarah melalui sepak bola amputasi untuk dapat lolos ke Piala Dunia kemarin. Di bulan Maret kita melakukan kualifikasi sepak bola amputasi untuk Piala Dunia di zona Asia Timur. Dan alhamdulillah, puji syukur, kita lolos untuk ke Piala Dunia nanti di Turki. Ini adalah piala runner up karena ketika itu Indonesia terakhir berlaga itu dikalahkan oleh Jepang 2-0. Seperti itu. Oke. Kalau di sini juga saya lihat ada beberapa panji-panji gitu ya, dari beberapa negara lain. Betul. Bagaimana gambarannya mungkin Mas kalau di area zona Asia Timur, posisi Indonesia ini di mana Mas? Iya betul. Kebetulan ini dari Bangladesh sendiri sebagai tuan rumah, Jepang dan Malaysia. Ketika itu memang Indonesia masuk dalam zona timur. Di pertandingan pertama itu kita mengalahkan Bangladesh dengan skor 8-0. Dan di pertandingan kedua kita mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Dan di akhir laga kita sempat menduduki peringkat atau memimpin sementara di grup zona Asia sebelum kita dikalahkan oleh Jepang. Dan alhamdulillah kita berhasil mendapatkan runner up dan mendapatkan tiket untuk final Piala Dunia nanti di Turki. Seperti itu. Oke, dan juga ada beberapa pencapaian-pencapaian yang lainnya ya kalau Ya, bisa betul, kita lihat di sini. Betul. Bisa dijelasin Mas mungkin Ya, satu-satu disebutkan. jadi dari pojok kanan itu yang paling besar, Indonesia menjadi juara 1 ketika kita melakukan event turnamen Jakarta Amputee Football Exhibition di tahun 2019. Lalu di sebelahnya kita mendapatkan juara ketiga, juara keduanya itu dari Malaysia. Lalu di sebelahnya itu ada top scorer ketika Timnas Indonesia berhadapan dengan Malaysia di Petaling Jaya waktu itu. Lalu di tengah ini ini kenang-kenangan sebetulnya. Sewaktu kita kemarin di Bangladesh dari Duta Besar Indonesia yang ada di Bangladesh. Lalu di sebelahnya kita juga mendapatkan satu capaian prestasi dengan kiper terbaik ketika kita melakukan kunjungan kita ke Malaysia pada tahun 2018. Lalu di sini ya ini yang terbaru ya, lolos di babak kualifikasi. Betul, ini spesial sekali ini. Oke. Spesial sekali bagi kita karena ini kita mencatatkan satu sejarah ya di Indonesia ini melalui sepak bola amputasi. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara sebenarnya sejarah dari berkembangnya olahraga sepak bola amputasi di Indonesia sendiri, Mas, mungkin bisa diceritain. Iya, tentunya di tahun 2018 ini awal kali pertama kita membentuk satu organisasi karena sebelumnya memang di Indonesia belum ada organisasi untuk cabang olahraga sepak bola amputasi ya. Tentunya juga di sini bukan hal yang mudah untuk cabang olahraga baru di Indonesia, apalagi kita juga dari segi dukungan pun juga masih minim untuk saat ini. Ya, ini kebetulan nih kita perkenalkan dulu nih jersey ya. Kita perkenalkan jersey ini yang home mana, yang away mana, Mas? Jadi ini jersey terbaru kita nanti ketika kita akan ke Turki nanti untuk Piala Dunia. Ini yang away, yang putih. Lalu ini ada yang merah. Ini sorry ini away ya, away Mas ya. Ya ini home. Oke. Ya. Jadi tetap kita melambangkan merah putih dan betul sekali Mas. Ini juga satu capaian kebanggaan kita sebagai tim nasional ya. Kali pertama kita ini didukung oleh aparel yang memang fokus di olahraga sepak bola gitu. Ya, ini adalah satu kebanggaan bagi kita untuk memotivasi tentunya bagi para pemain untuk bisa giat lagi untuk mencapai target kita di Piala Dunia nanti di Turki seperti itu.
Oke, nah kalau kita mau bicara lebih lanjut nih Mas soal kelembagaan dan mungkin dukungan apa saja yang sejauh ini sudah didapatkan oleh cabang olahraga sepak bola amputasi di Indonesia, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih Mas sampai bisa berkembang sejauh ini? Iya, tentunya dari 2018 sampai sebelum kita berangkat ke Bangladesh itu satu kerja keras yang sangat besar bagi kami ya, karena di satu sisi olahraga sepak bola amputasi ini juga belum begitu populer di Indonesia. Tentunya juga dukungan dari pemerintah pun juga masih sangat minim, walaupun kita sudah melakukan upaya-upaya serta komunikasi sampai saat ini. Jadi ketika kita mendapat capaian di Bangladesh untuk kita dapat alhamdulillah lolos ke Piala Dunia, barulah mulai itu pemerintah lebih melirik kami ya, khususnya timnas dengan setelah pulang dari Bangladesh kita diundang oleh Bapak Menteri sebetulnya untuk diberikan apresiasi, dan dari situ Kemenpora khususnya Bapak Menteri memiliki komitmen untuk dapat memberangkatkan kami tentunya ke Piala Dunia nanti di Turki seperti itu. Tapi tindak lanjut ini masih akan terus kami komunikasikan dan koordinasikan tentunya. Oke. Nah, kita juga di sini di ruangan ini kebetulan memang main-main ke office-nya ya Mas, iya, ya, kantor pusat dari PSAI. Betul. Nah, di sini juga sudah ada Mas Vicente Mariano, juru bicara dari PSAI. Nah, mungkin Mas Vicente bisa ngobrol sedikit nih. Kalau dari PSAI sendiri mungkin sejauh ini apa sih Mas tantangan ataupun kendala yang selalu dihadapi, yang kerap dihadapi ketika ingin mengembangkan olahraga ini? Ya, yang pertama tentu tentang pemahaman dulu ya tentang posisi organisasi, karena kita selalu dipinturkan dengan birokrasi. Namun seperti yang disampaikan Pak Ketum tadi, ketika kita sudah memberikan bukti ya, akhirnya sedikit demi sedikit pemerintah sudah mulai memahami posisi kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang pembiayaan, karena selama ini khususnya di pusat yaitu masih mandiri gitu. Bahkan kemarin mungkin sempat diberitakan di media-media atau beberapa media yang lain bahwasannya memang ketika kita lolos itu kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan dari sisi keuangan. Tuh. Terus yang ketiga dari penunjangnya seperti peralatan dan tempat latihan ini masih bahasanya kita itu masih belum settle gitu, masih mencari seperti itu. Nah, itu sih yang mungkin beberapa perhatian yang tentunya harus kita perjuangkan, harus kita perbaiki sehingga kedepannya nanti ketika menatap Piala Dunia nanti kita bisa lebih siap. Maksimal ya. Seperti itu. Maksimal. Artinya di luar lapangan tentunya juga ada banyak sekali kendala ya, ada banyak tantangan yang masih harus diupayakan, dibereskan sampai nanti kita bisa lebih mantap berlaga ke Piala Dunia. Betul. Menariknya ini kalau di luar, meskipun ini memang bukan lapangan berlatih, tapi tetap ya di luar lapangan pun masih bisa untuk berlatih bersama dengan salah satu pemain dari timnas kita. Tapi sebelumnya saya mau berbincang dulu nih dengan Mas Riksi. Halo Mas Riksi Saputra, ini sebagai Komite Teknis dan Pertandingan dari PSAI. Kalau bicara soal kesiapan menjelang Piala Dunia nanti, apa aja sih Mas yang sedang dilakukan saat ini? Yang dilakukan saat ini kita lebih ke venue untuk melakukan TC, juga kita mempersiapkan match untuk pemain, kita juga memikirkan seperti asupan gizinya untuk pemain, juga hak-hak untuk pemain agar mereka nyaman dalam berlatih, karena itu akan menjadi sebuah reward dan kebanggaan untuk mereka ke keluarganya. Oke, di sini kan juga udah ada Mas Warnadi atau akrab disapa Mas Kundil. Ini salah satu pemain timnas kebanggaan kita juga ya Mas. Apa kabar Mas Warnadi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas. Mungkin bisa ditunjukin dulu nih sedikit gimana sih kalau latihan atau bermain sepak bola gitu. Ya, barang Oke, bisa kita tunjukin sedikit, Mas? Oke. Ini sedang mau melakukan passing control. Iya. Jadi sebelum memang kami melakukan pemanggilan beberapa pemain yang masuk dalam seleksi, memang di sini ada yang stay juga dari beberapa pemain. Jadi seorang pemain itu kan tidak boleh satu hari itu dilewati tanpa ada latihan. Jadi inilah walaupun dengan keterbatasan minimalisir untuk anggaran ya, kami memanfaatkan lahan yang ada untuk
terus giat melatih para pemain gitu. Seperti itu. Ya. Artinya performa tidak boleh turun Betul, walaupun betul tidak sekali, Mbak. dalam masa intensif berlatih ya Betul Mas. sekali, betul sekali. Oke. Nah, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sedikit juga nih sama Mas Warnadi atau Mas Kundil. Nah, Mas Kundil mungkin bisa cerita sedikit gimana sih kemarin waktu di Bangladesh sampai bisa berjuang mengalahkan dua negara lain dan lolos ke Piala Dunia? Ya mana ya? Ya kita senang sih gitu bisa mengalahkan, baru pertama kali kan kita di ajang Piala Dunia, tapi kita bisa membuktikan seperti kita mengalahkan Jepang yang sering langganan di Piala Dunia seperti itu. Walaupun kita kalah tipis ya 2-0 ya. 2-0, tapi kita bisa mengimbangi Dari segi permainan dari mungkin segi ya. pemain pun. Targetnya untuk Piala Dunia ini apa Mas? Targetnya sih ya maksimal mungkin ya. Kita sih kayak gitu, kalau bisa sih kita ya 8 besar apa 10 besar kita udah alhamdulillah seperti itu. Oke, mungkin dari Mas Warnadi juga apa yang menjadi harapan kedepannya untuk sepak bola amputasi di tanah air? Kalau dari saya sebagai pemain ya harapannya pemerintah juga mensupport gitu kepada tim Inap Amputi Football, timnas Amputi Football seperti itu. Dan kita juga ya pengenlah isinya sama sejahterakan, disetarakan dengan timnas yang PSSI seperti itu. Oke, tentunya selain dukungan sebelum berlaga nanti ke Piala Dunia dan juga ketika nanti mencetak prestasi, ini menjadi suatu kebanggaan yang tidak kalah dengan cabang-cabang olahraga lain yang juga sudah berkembang lebih dulu di Indonesia, begitu ya Mas ya. Oke, baik, kita tentunya harapkan yang terbaik untuk bulan Oktober mendatang bagi timnas sepak bola amputasi Indonesia. Semoga kita juga bisa menyaksikannya langsung mungkin ya Mas ya. Siap. Nanti ketika berada di Turki, kita saksikan bagaimana ketangguhan dari timnas sepak bola amputasi, timnas Garuda kita yang nanti akan berlaga di Turki bulan Oktober 2022 mendatang. Saat ini kita kembalikan ke studio. Nah itu dia pemirsa, tidak kenal maka tidak sayang. Sekarang kita sudah mengenal, semoga kedepannya kita semakin mendukung terutama laga mereka nanti di Turki ya pemirsa. Iya, kita akan terus pantau juga tentunya. Nah pemirsa, kami masih akan kembali, kita harus jeda terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia.